Selamat datang kembali di channel Andi Suryani. Kali ini kita lanjutkan playlist equity dengan perlakuan akuntansi untuk saham treasury. Mengapa sih perusahaan kok membeli kembali sahamnya? Ada 5 alasan. Alasan yang pertama adalah memberikan tax efficient ke shareholder. Tax rate yang diberlakukan penjualan saham itu dilakukan oleh investor ke perusahaan itu akan lebih murah dari capital gain apabila penjualan saham di pasar modal. Dengan demikian, shareholder akan memiliki keuntungan dari persentase pajak yang lebih rendah. Adanya reakuisisi saham itu akan meningkatkan earning per share dan juga return on equity karena jumlah saham yang beredar kecil. Biasanya perusahaan membeli kembali saham itu karena untuk employee compensation kontrak. Yang keempat, perusahaan membeli kembali sahamnya untuk menghindari akuisisi atau bisa juga untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Alasan yang kelima mengapa perusahaan membeli sahamnya sendiri karena untuk meningkatkan harga pasar saham di pasar modal. Metode untuk akuisisi saham treasury itu ada dua, ada metode cost dan ada metode par value. Tetapi yang sering digunakan, yang umum digunakan adalah cost method. Kita lihat di ilustrasi 1, Pacific Company. Dia memiliki 10.000 lembar saham yang beredar, nilai parinya $1 pada waktu beredar terjual seharga 10 per lembar saham. Dia juga memiliki return earning sebesar 300.000. Pada 20 Januari, Pacific ini mengakuisisi 10.000 lembar saham dengan harga $11 per lembar saham. Maka pada saat pembelian kembali saham itu kita debitkan treasury shares, kemudian kita kreditkan ke kas. Berapa nilainya? Adalah sebesar $11 dikalikan dengan 10.000 lembar. Jadi kita bisa bandingkan ekuitasnya pada saat sebelum pembelian treasury share total equity-nya 1.300.000, tetapi sesudah adanya pembelian saham treasury maka total equity-nya turun menjadi 1.190.000. Saham yang sudah dibeli oleh perusahaan ini bisa dijual kembali. Penjualannya bisa di atas cost-nya, bisa juga di bawah cost dari pembelian kembali saham. Maka apabila ada penjualan saham treasury, ini akan meningkatkan aset dan juga meningkatkan ekuitas. Kita lanjutkan ilustrasi tentang Pacific Company tadi, gitu ya, di mana dia pada tanggal 20 Januari itu mencatat debit treasury shares, kreditkan ke kas. Apa yang terjadi apabila tanggal 10 Maret dia menjual kembali saham treasury seharga $15 per lembar. Debit karena dijual, dapat uang tunai, kas dapat 15.000, sebanyak 1.000 lembar saham dikalikan 15, kemudian kita kreditkan ke saham treasury sebesar 11.000 dari tadi pembeliannya kan $11, 1.000 lembar dikalikan 11, selisihnya dimasukkan sebagai share premium treasury. Nah, apabila pada penjualan berikutnya Pacific ini menjual di bawah 11, maka share premium ini kita debitkan. Kita lanjutkan. Tanggal 21 Maret dijual kembali 1.000 lembar saham treasury, tapi kali ini nilainya hanya 8. Maka cash yang diterima adalah 8 kali 1.000. Kemudian kredit ke treasury shares-nya itu adalah 1.000 lembar dikalikan 11 dan tadi cost pembeliannya, ya. Nah, selisihnya yang 3.000 ini kita masukkan sebagai share premium untuk treasury. Berikutnya, si Pacific ini menjual kembali 1.000 lembar seharga 8. Maka kita debitkan kas sebesar 8 kali 1.000. Kemudian kita kreditkan ke saham treasury sebesar 1.000 dikalikan 11 yang merupakan cost-nya. Di penjualan tanggal 10 Maret itu ada share premium nilainya adalah 4.000. Ini pada tanggal 10 Maret. Kemudian tanggal 21 Maret share premium ini sudah kita kurangi 3.000, maka selisihnya 1.000 ini kita debitkan di transaksi tanggal 10 April. 8.000, 1.000, 11.000 masih belum balance. Nah, untuk membalancekannya maka kita debitkan ke retain earning. Kita lanjutkan ke contoh brief exercise 15.8 di mana ada suatu perusahaan yang pada tanggal 1 Agustus dia mereakuisisi 2.000 lembar saham. Pada 1 November dijual kembali dengan harga yang lebih rendah. Bagaimanakah hal ini dicatat? Kita catat dulu pada tanggal 1 Agustus pembelian saham treasury, maka treasury shares di debit, kreditkan ke cash. Tanggal 1 November karena dijual kembali maka kita dapat uang kas 200 dikalikan 70, 14.000.
Kemudian kita kreditkan ke treasury share sebesar 16.000 dari 200 dikali 80, selisihnya masuk ke retained earning. Jadi apabila tidak ada transaksi terkait saham treasury sebelumnya, kemudian saham treasury ini terjual di bawah nilai pembeliannya atau cost pembeliannya, maka selisihnya itu akan mengurangi retained earnings. Saham treasury ini juga bisa dihentikan. Jadi apabila saham treasury ini dihentikan, maka hal ini akan membuat pengurangan dari jumlah saham yang beredar. Bagaimana pelaksanaan akuntansinya? Nah, kalau tadi kita beli saham treasury debit, maka apabila saham treasury ini dihentikan, maka kita kreditkan ke treasury share. Debitnya tentu saja share capital ordinary. Nah, apabila ternyata selama umur saham treasury ini sudah pernah dijual di atas cost-nya, maka ada share premium. Maka share premium ini juga harus kita buang. Jadi kita debitkan share premium treasury. Demikian penjelasan terkait dengan saham treasury. Berikutnya kita lanjutkan ke dividend policy.